Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut pengertian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika digolongkan menjadi 3 golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Sebenarnya pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan terhadap orang sakit atau pasien pada ilmu medis atau kesehatan. Namun dengan penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Untuk mengetahui apa saja jenis dan bahaya narkoba bagi kesehatan, simak ulasannya berikut ini. Pada video ini, kita telah mengetahui bagaimana narkoba tersebut ada sampai saat ini. Penyalahgunaan narkoba tersebut sampai di kalangan anak muda, dari mulai pelajar bahkan sampai di kalangan dewasa. Awal mula yang hanya ingin mencoba menjadi ketagihan dan jadi pecandu. Dalam penyebaran narkoba di masyarakat terdapat agen, pengedar, dan konsumen. Bahkan seperti yang kita tahu kasus narkoba di mana pengedar narkoba yang dimasukkan ke dalam lapas masih bisa melakukan komunikasi di dalam penjara untuk mengedarkan narkoba. Maka untuk itu, jika tidak dibatasi, maka pengguna narkoba akan semakin terus meningkat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan narkoba oleh generasi kalangan remaja saat ini, faktor yang pertama, hilangnya semangat untuk menjalani hidup. Mereka ingin selalu mengikuti tren serta gaya hidup lingkungan di mana tempat mereka bergaul, yang belum tentu lingkungan pergaulan tersebut baik untuk diri mereka. Yang kedua, kurangnya perhatian dan minimnya komunikasi di dalam keluarga mereka sendiri. Hal tersebut dikarenakan adanya hubungan antara orang tua dan anak yang tidak harmonis. Hubungan yang tidak harmonis akan melahirkan rasa sepi, menyendiri, dan tidak nyaman di dalam keluarga tersebut. Yang ketiga, munculnya rasa bosan menghadapi hidup. Rasa bosan ini nantinya akan mengakibatkan kalangan remaja mengalami tekanan batin berupa rasa bosan, dan pada akhirnya rasa bosan itu akan membawa mereka lari dari kenyataan hidup yang dihadapinya. Akibatnya, kalangan remaja akan mencoba hal-hal yang tidak teladan dan bisa saja mencoba mengonsumsi obat-obat terlarang. Nah, itulah beberapa faktor yang dapat melatar belakangi penggunaan narkoba. Baiklah, di sini kita akan membahas dampak penyalahgunaan narkoba. Bila narkoba digunakan secara terus-menerus atau melebihi takaran yang ditentukan, akan mengakibatkan ketergantungan.
Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis karena terjadinya kerusakan pada sistem saraf pusat dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai, dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis, maupun sosial seseorang. Dampak penyalahgunaan narkoba secara fisik bisa mengakibatkan infeksi liver dan ginjal, kerusakan penglihatan, penurunan daya tahan tubuh, HIV, hepatitis, impoten, penyakit kulit, dan juga kematian. Adapun dampak psikis dan sosial bagi pemakai narkoba antara lain: 1. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah. 2. Hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, penuh curiga. 3. Agitatif, menjadi ganas, dan tingkah laku yang brutal. 4. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan. 5. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. 6. Gangguan mental, antisosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan. 7. Merepotkan dan menjadi beban keluarga. 8. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram. Nah, bagaimana peran ASN dalam penanggulangan narkoba? Penanggulangan narkoba dapat dilakukan dari berbagai lintas sektor, seperti dalam hal tenaga pendidik, yaitu guru. Hal ini sangat penting karena berdasarkan survei Pusat Penelitian Kesehatan atau Puslitkas, Universitas Indonesia dan BNN pada tahun 2017, kategori penyalahgunaan narkoba dibagi dalam 3 kategori, yaitu pelajar sebanyak 27,32%, pekerja 50,34%, dan yang tidak bekerja 22,34%. Pekerja dan pelajar menjadi kelompok yang rentan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, sebagai guru, yang dapat dilakukan adalah yang pertama sebagai motivator, yang kedua sebagai penasihat, yang ketiga menanamkan nilai moral ke peserta didik, yang keempat menjadi pendengar yang baik, yang kelima mempunyai hubungan yang baik dengan siswa terutama dalam hal komunikasi. Peran ASN dalam menanggulangi narkoba dari segi kesehatan. Ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dari tenaga kesehatan. Yang pertama, melakukan penyuluhan dan mensosialisasikan kepada masyarakat akan bahaya dari narkoba tersebut. Yang kedua, menerapkan germas atau gerakan masyarakat hidup sehat untuk menghindari narkoba.